Kaisar Naga Abadi Chapter 891 Bahasa Indonesia. 891 Bab 891 Memasuki tempat pengamatan surga. Di langit, bibir Bai Sijin membentuk senyuman. Orang ini tampaknya sangat optimis terhadap Lu Ming. Di sampingnya, mata Du Songjue berkedip-kedip. Dia tahu bahwa Bai Sijin sedang mencoba membangun momentum untuk Lu Ming tapi dia tidak membantah atau menghentikannya. Baiklah, aku sudah selesai. Saat ini, suara Bai Sijin terdengar lagi, dan suasana menjadi sunyi. Dengan ini saya mengumumkan hasil kompetisi ini. Tempat pertama, Tianyun. Tempat kedua, Jimai. Tempat ketiga, Yan Tongtong. Bai Sijin mengumumkan. Kemudian, dia mengubah nadanya dan berkata, awalnya, rencana masuk observatorium kali ini adalah memiliki 3 tempat. Namun, karena banyak orang jenius yang muncul kali ini dan kualitasnya sangat tinggi, dan pertempuran Providence semakin dekat, saya dan para tetua memutuskan untuk menambah jumlah tempat menjadi 5. Selain Tianyun, Jimai, dan Yan Tonghua, Meng Jia dan Hu Ming juga bisa masuk ke observatorium. Baiklah, kompetisi sudah selesai. Kalian bisa istirahat sebentar dan masuk observatorium besok. Suara Bai Sijin turun, dan kompetisi pun berakhir. Adapun Meng Jia dan Haming, mereka tentu saja sangat gembira. Orang-orang lain di tempat kejadian juga memberikan pandangan iri pada mereka. Tianyun, jadi kamu sebenarnya sekuat ini. Bai Cixue memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi. Lu Ming memegang tangan Bai Cixue dan terbang menuju ke arah rumah Yun Feng. Ada sekelompok wanita muda yang mengerumuni Lu Ming dari satu arah. Lu Ming segera lari. Setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, keduanya akhirnya melambat. Tiba-tiba, Lu Ming merasa dia sedang memegang tangan kecil yang dingin. Dia berbalik dan melihat Bai Cixue menatapnya dengan mata besar, tersipu. Lu Ming buru-buru melepaskannya dan berkata, maaf, aku sedang terburu-buru sekarang. Di saat yang mendesak, atau mengambil kesempatan untuk memanfaatkan saya. Bai Cixue tersenyum. Lu Ming terbatuk beberapa kali karena malu. Kenapa kamu berlari begitu cepat? Tidakkah kamu merasa senang dengan begitu banyak wanita cantik yang mengejarmu? Kamu pasti diam-diam bangga pada dirimu sendiri, kan? Bai Cixue bercanda. Tidak, aku sudah memiliki seseorang yang kusuka. Lu Ming tersenyum. Sosok Xian Yanxing terlintas di benaknya. Dia bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Dia seharusnya kembali ke dinasti Sage kuno di benua tengah. Oh, apakah begitu? Wajah Bai Cixue menegang ketika dia mendengar bahwa Lu Ming sudah memiliki seseorang di dalam hatinya. Jejak kekecewaan dan kesedihan melintas di matanya, tapi itu hanya sesaat. Kemudian, dia tersenyum lagi dan berkata, dia pasti sangat cantik untuk dihargai olehmu, bukan? Ya, itu sangat indah. Lu Ming tersenyum dan kemudian menatap Bai Cixue sambil tersenyum. Ada apa? Jangan bilang kamu menyukaiku. Ayo, jangan terlalu sombong. Wajah Bai Cixue memerah dalam sekejap. Kemudian, dia memelototi Lu Ming dan berkata, kamu masih jauh dari mampu membuat aku menyukaimu. Jika itu adalah keajaiban seperti Lu Ming, itu lebih seperti itu. Batuk, batuk, batuk. Lu Ming tidak bisa berhenti batuk. Apa yang salah denganmu? Bai Cixue bertanya. Tenggorokanku tidak nyaman, tapi aku baik-baik saja. Lu Ming mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mustahil. Kamu sangat kuat dalam seni bela diri. Mengapa tenggorokan Anda terasa tidak nyaman? Bai Cixue terkejut. Saya baik-baik saja. Ayo kembali ke Cloud Peak House dulu. Lu Ming mengganti topik dan berjalan menuju rumah Yun Feng. Keesokan harinya, Lu Ming tiba di puncak gunung. Ada sebuah altar besar di puncaknya. Jimai, Yan Tongtong, Meng Jia, dan Hu Ming juga bersama mereka. Selain itu, ada juga Bai Sijin, Du Songjue, dan beberapa tetua lainnya. Sekarang, kita akan membuka jalan menuju observatorium. Anda bisa pergi dan berkultivasi. Namun, Anda hanya punya waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, Anda akan diangkut kembali. Jadi, dalam 1 bulan ini, Anda harus memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Bai Sijin memperingatkan. Ya, Lu Ming dan yang lainnya mengangguk.
Mereka tahu betul bahwa untuk membuka jalan menuju observatorium dan mempertahankannya selama sebulan, mereka perlu mengonsumsi batu mentah dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak sumber daya yang perlu mereka konsumsi. Oleh karena itu, kuota untuk memasuki observatorium sangatlah berharga. Sebelumnya, hanya 13 zonzi yang masuk. Dulu, hanya 3 orang dari setiap generasi yang bisa masuk, karena konsumsinya terlalu besar. Sekarang setelah pertempuran keberuntungan karma telah tiba, dan generasi ini adalah zaman keemasan, lebih banyak orang akan diizinkan masuk. Setelah itu, Bai Sijin, Du Songjue, dan ketiga tetua, yang berjumlah 5 orang, mengepung altar besar dan mulai menulis prasasti. Batu permata mentah yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tangan mereka dan ditelan oleh altar. Bus! Sesaat kemudian, altar bersinar terang dan banyak prasasti terjalin. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di sana. Lorong itu terbuka. Cepat masuk, teriak Bai Sijin. Kelompok 5 Luming tidak berani menunda. Mereka melangkah ke altar dan bergegas menuju pusaran. Tentu saja Dan tidak mengikuti mereka. Dia dilempar ke Yun Peak House oleh Luming. Dia merasa pusing. Saat berikutnya, Luming mendapati dirinya berdiri di atas peron. Platform itu digantung di udara, lebarnya sekitar 2 meter. Luming melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia sepertinya berada di langit berbintang di alam semesta. Ada langit berbintang tak berujung di segala arah dan langit berbintang luas di bawahnya. Yang ada hanya sebuah platform yang melayang di langit. Di kiri dan kanannya, Luming melihat 2 platform. Jimai, Meng Jia, dan 2 lainnya masing-masing berada di satu platform. Mereka melihat sekeliling dengan heran. Di depannya ada sungai yang luas. Itu sangat megah dan seolah melintasi seluruh langit berbintang, membentang dari satu ujung alam semesta ke ujung lainnya. Ini adalah hukum prasasti. Luming terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat prasasti itu. Di masa lalu, dia telah melihatnya melalui metode penanaman mental dan dalam keadaan meditasi. Tetapi sekarang, dia tampaknya sangat dekat dengan hukum prasasti. Dengan satu pikiran, dia bisa merasakan kekuatan besar dari prasasti di depannya. Api energi mental Luming berdenyut hebat. Observatoriumnya, itu memang observatoriumnya. Untuk benar-benar dapat mengamati hukum prasasti pada jarak sedekat itu, sungguh tak terbayangkan. Pada jarak sedekat itu, seberapa cepat dia bisa menyerap kekuatan prasasti. Pada saat ini, Jimai dan 3 lainnya sudah duduk bersila, mengedarkan metode budidaya api energi mental mereka dan mulai menyerap kekuatan prasasti. Kekuatan prasasti yang kaya terus mengalir ke Jimai dan 3 lainnya, seolah-olah telah berubah menjadi 4 pilar cahaya, menyelimuti keempatnya. Kekuatan prasasti yang sangat kuat. Luming menghela nafas. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia duduk bersila dan mengaktifkan meditasi. Bus! Dalam sekejap, dia merasa telah terhubung dengan hukum prasasti. Seberkas cahaya terang turun dari hukum prasasti dan menyelimuti Luming. Jimai, Meng Jia, dan 2 lainnya membuka mata mereka dan menatap Luming dengan kaget. Mereka menyadari bahwa pilar cahaya di tubuh Luming, yang dipadatkan oleh kekuatan prasasti, 10 kali lebih kuat dari milik mereka. Teknik kultivasi apa yang dia praktikkan? Itu sangat menakutkan. Mereka berempat kaget. Visualisasi mental yang mereka kembangkan sudah menjadi yang terbaik di sekte jimat-jimat. Namun, penampilan Luming tampaknya lebih menakjubkan daripada mereka. Setelah beberapa saat, mereka mengumpulkan pikiran mereka dan terus berkultivasi. Kaisar Naga Abadi Chapter 892 Bahasa Indonesia. 892 Bab 892 Peningkatan Cepat. Luming tidak punya pemikiran lain di benaknya. Dia sepenuhnya fokus pada meditasi dunia bawah. Dia bisa merasakan ada aliran kekuatan prasasti yang kaya dari atas kepalanya, yang diubah menjadi api mental. Api mental di lautan kesadarannya terus menguat. Luming telah menyalakan 5 lampu Blue Spirit. Yang kelima telah mencapai puncaknya dan kobaran apinya sangat kuat. Sekarang, tidak lama kemudian, api energi mental Luming menjadi semakin berkobar. Kemudian, lampu energi mental ke-6 memancarkan api biru kecil. Lampu roh biru ke-6 menyala. Terlalu cepat untuk dikembangkan di observatorium. Hanya butuh beberapa jam,
yang sebanding dengan kerja keras Lu Ming selama setengah bulan. Pelatihan berlanjut. Lu Ming bisa merasakan api energi mentalnya semakin kuat. Waktu berlalu hari demi hari, dan mereka berlima tenggelam dalam kultivasi. Mereka bukan satu-satunya. Di seluruh wilayah Tandus Timur, atau bahkan seluruh benua hutan belantara surgawi, semua jenius dan elit muda tenggelam dalam budidaya mereka. Pertempuran Providence semakin dekat, dan semua orang melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Semua kekuatan besar juga telah membuka sumber dayanya, dan semua orang meningkat pesat. Terutama favorit surga yang berada di posisi teratas, peningkatannya bahkan lebih mengejutkan. Yang kuat akan menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, waktu 1 bulan telah berlalu. Lu Ming membuka matanya dan mengakhiri kultivasinya. 4 lainnya juga menghentikan kultivasi mereka dan membuka mata. Mata semua orang dipenuhi dengan kejutan dan kepuasan. Jelas sekali bahwa mereka semua telah membuat kemajuan besar dalam sebulan terakhir. Pikiran Lu Ming berkedip-kedip dan dia menyadari bahwa 9 lampu roh biru menyala di lautan kesadarannya. Energi mentalnya melonjak dan bersemangat. Dalam waktu 1 bulan, dia telah menyalakan 4 lampu roh. Benar-benar mengejutkan. Lagi pula, sangat sulit menyalakan 6 lampu di setiap tingkat. Dia tidak tahu hasil seperti apa yang didapat Jimai dan yang lainnya, mereka pasti mendapat banyak keuntungan. Pada saat ini, kekuatan sobek yang kuat menarik mereka berlima. Dalam sekejap, tubuh mereka menghilang, dan platform tempat mereka duduk menghilang tanpa jejak. Bus! Dengan kilatan cahaya, dia menemukan dirinya kembali di altar. Bai Sijin dan yang lainnya berdiri di sekelilingnya. Baiklah, sebulan telah berlalu. Saya yakin Anda semua mendapatkan banyak hal. Kembali dan cernalah. Bai Sijin tertawa. Segera, Lu Ming dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Bai Sijin dan yang lainnya dan kembali ke tempat masing-masing. Lu Ming kembali ke Cloud Peak House dan menemukan Bai Chixue sedang menulis gulungan prasasti di halaman. Setelah beberapa saat, Bai Chixue selesai dan menemukan Lu Ming. Bagaimana itu? Perjalanan ke observatorium pasti merupakan hasil panen yang luar biasa. Bai Chixue menunjukkan sedikit rasa iri. Murid sekte jimat mana yang tidak iri memasuki observatorium? Tidak apa-apa. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi Anda selama periode ini? Petik 2. Kata Lu Ming. Ya, guru sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk membimbing saya. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Bai Chixue terkekeh dan menceritakan semua keraguannya. Lu Ming merenung sejenak dan membagikan pemahamannya. Keduanya mulai berdiskusi. Beberapa jam kemudian, Lu Ming kembali ke kamarnya dan mulai memikirkan arah kultivasinya. Hanya tinggal 3 bulan lagi sampai pertempuran keberuntungan karma. Sekarang, dao prasastinya telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Sulit untuk mencapai kemajuan besar dalam waktu singkat. Lu Ming harus menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya untuk seni bela diri. Saya perlu mencari tempat dengan banyak binatang iblis. Saya bisa berburu binatang iblis dan melahap esensi darah mereka untuk meningkatkan garis keturunan saya. Saya juga bisa meminjam kekuatan binatang iblis untuk meredam niat saya dan memahami seni bela diri saya. Lu Ming sedang berpikir keras. Setelah itu, dia mengeluarkan sebagian esensi darah binatang iblis dan mulai melahap dan memurnikannya. Dia bahkan belum memurnikan esensi darah yang dia beli terakhir kali. Kali ini, dia menggunakan semuanya untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Setelah membangkitkan 9 cakar naga, jumlah esensi darah yang dibutuhkan sangat tinggi. Setelah menyempurnakan 50 set esensi darah binatang iblis tingkat 7 tingkat 6 dan 50 set esensi darah binatang iblis tingkat 6 tingkat 8, 9 garis keturunan naga hanya naik 1 tingkat, mencapai tingkat 2 tingkat dewa. Saat 9 garis keturunan naganya maju, kekuatan naga lain lahir di garis keturunannya. Total ada 2 kekuatan naga. 3 hari telah berlalu. 3 hari kemudian, Lu Ming keluar dari kamarnya dan bertanya pada Bai Chixue apakah ada tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Bai Chixue berpikir sejenak dan menemukan tempat yang cocok. Alam rahasia yang liar. Ini adalah dunia rahasia yang dikendalikan oleh sekte jimat. Ini bisa dianggap sebagai dimensi berukuran sedang. Ada hutan primitif di mana-mana, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dipelihara.
Binatang iblis ini sangat primitif. Mereka mungkin belum pernah melakukan kontak dengan manusia, sehingga mereka tidak dapat berbicara bahasa manusia atau berwujud manusia. Mereka mempertahankan bentuk binatang paling primitifnya. Tidak diragukan lagi ini sangat cocok untuk budidaya Luming. Luming mengucapkan selamat tinggal pada Bai Chixue dan menuju ke pintu masuk alam rahasia binatang. Ada banyak orang di pintu masuk. Banyak murid sekte jimat dan bahkan generasi tua masuk untuk berburu binatang iblis. Bagaimanapun, seorang inscriber membutuhkan semua jenis bahan. Di alam rahasia binatang buas, membunuh binatang iblis tidak hanya memberi mereka materi, tetapi juga esensi darah, yang merupakan kekayaan. Awan langit. Itu adalah Zonzi awan langit. Zonzi awan langit. Banyak orang dengan tergesa-gesa menyapa Luming ketika dia tiba. Luming tersenyum dan mengangguk. Dengan status Luming, secara alami mudah baginya untuk memasuki dunia rahasia binatang buas itu. Pegunungan dan hutan tak berujung mulai terlihat. Raungan binatang iblis datang dari kejauhan. Itu adalah pemandangan alam liar. Haha, ini tempat yang bagus. Ini sangat primitif dan seharusnya merupakan alam mistik yang baru saja dikembangkan. Saya bisa mencium aroma ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Dandan berdiri di bahu Luming, kepalanya mengerut dan mata kecilnya bersinar. Ke segala arah, orang terus terbang ke depan dan memasuki pegunungan liar. Ayo pergi. Luming melangkah ke udara dan terbang menuju gunung buas itu. Luming tidak berhenti. Dia terbang semakin dalam. Menurut Bai Chixue, alam rahasia binatang buas memang merupakan alam rahasia yang ditemukan oleh sekte jimat belum lama ini. Belum 10 tahun dan perkembangannya terbatas. Semakin dalam, semakin kuat monster iblis itu. Bahkan ada beberapa keberadaan di alam embrio roh dan di kedalaman yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, Luming sudah berada di kedalaman 1 juta mil. Dia sudah bisa melihat sosok orang lain. Mengaum. Kadal raksasa setinggi 7 hingga 8 meter dan panjang 30 meter bergegas keluar dari hutan dan menerkam Luming. Udara dipenuhi keganasan, memancarkan aura yang kuat. Puncak alam samudera spiritual tingkat 9. Luming tersenyum dan tombak panjang terbentuk di telapak tangannya. Dengan sebuah ayunan, tombak panjang itu melesat seperti kilat. 4 konsep langit dan bumi berputar mengelilinginya. Puci. Tombak panjang itu menembus kepala kadal raksasa itu, meninggalkan lubang berdarah seukuran mangkuk. Kadal raksasa itu meraung dan tubuh besarnya menabrak hutan, menghancurkan sebagian besar pepohonan kuno. Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul. Ia membuka mulutnya dan membidik kadal raksasa itu. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus. Saat berikutnya, mata Luming melebar karena terkejut. Kaisar Naga Abadi Chapter 893 Bahasa Indonesia. 893 Kekuatan melahap yang menantang surga. Di bawah melahap 9 garis keturunan naga, mayat kadal raksasa itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa tarikan napas, kadal raksasa itu berubah menjadi kerangka kering. Semua esensi darah, kekuatan iblis, dan esensi kehidupannya dilahap dan dirampas oleh garis keturunan 9 naga. Luming bisa merasakan gelombang energi dalam garis keturunan 9 naga, segala jenis energi. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar-benar melahap seluruh energi kadal raksasa. Ini terlalu berlebihan. Mungkinkah karena dia telah membangkitkan garis keturunan lengkap dari 9 naga? Luming diam-diam terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melahap mayat binatang iblis sejak garis keturunan 9 naga miliknya telah naik ke tingkat dewa dan berubah menjadi bentuk 9 cakar. Sebelumnya, dia hanya membeli sari darah untuk dimakan dan belum mencobanya. Sebelumnya, dia hanya merasakan kekuatan melahap garis keturunan 9 naga telah meningkat pesat, tapi dia tidak mengira itu akan menjadi begitu sombong. Luming, sepertinya kamu telah mengeluarkan potensi penuh dari anak itu, Jiulong. Kata Dandan. Bakat 9 naga. Luming bingung. Ya, bakat paling kuat dari 9 naga adalah melahap segalanya. Semua energi akan dilahap dan diubah menjadi kegunaannya sendiri. Ini sangat menakutkan. Dandan menjelaskan, menelan segalanya dan mengubahnya menjadi milikmu. Luming diam-diam terkejut. Segera, Luming duduk bersila dan mulai menyempurnakan. Luming mulai menyempurnakan berbagai energi dalam 9 garis keturunan naga.
Esensi darah masih diubah menjadi kekuatan garis keturunan dan diserap oleh 9 garis keturunan naga. Energi lain seperti darah, esensi kehidupan, energi iblis, dan sebagainya semuanya dimurnikan menjadi inti esensial dan melonjak ke lautan roh Luming. Seketika, inti penting Luming ditingkatkan. Setelah beberapa lama, Luming membuka matanya. Matanya dipenuhi kejutan. Dan EBSCP, itu terlalu sombong. Semua energi lainnya telah diubah menjadi yuan sejati dan esensi darah untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Tidak ada sedikit pun yang terbuang. Dalam hal ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan batu permata mentah untuk budidayanya di masa depan. Haha, aku tidak menyangka bahwa garis keturunan 9 naga akan memiliki kemampuan yang menantang surga setelah terbangun sepenuhnya. Aku akan mencoba berburu binatang iblis lagi. Luming sangat gembira. Sosoknya bersinar ketika dia mulai mencari binatang iblis untuk dibunuh. Dia membunuh beberapa binatang iblis berturut-turut, tapi semuanya sama saja. Entah itu esensi darah, kekuatan iblis, esensi kehidupan, semuanya dimakan oleh garis keturunan 9 naga dan diubah menjadi energinya sendiri. Itu sangat mendominasi. Luar biasa. Jika saya tidak terjebak oleh alam inti langit dan bumi, kultivasi saya akan meningkat pesat. Luming merenung dan terus bergerak maju, mencari binatang iblis yang kuat untuk dibunuh. Tidak lama kemudian, mereka menempuh perjalanan beberapa ratus ribu li lagi. Aduh! Dengan raungan yang keras, ruangan itu bergetar dan tongkat besar melesat ke arah Luming. Bukan, itu bukanlah tongkat raksasa, tapi belalai gajah raksasa. Gajah itu sebesar gunung dan ditutupi bulu. Dengan jentikan hidungnya, ruangan itu bergetar, menyebabkan Luming merasakan tekanan yang sangat besar. Binatang iblis tingkat 7. Ini adalah binatang iblis tingkat 7 yang setara dengan alam embrio roh. Mengaum. Raungan naga terdengar dan Luming langsung meledak dengan energi naga. Sisik padat muncul di kulit Luming. Ledakan. Dia menekan dan mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi. Tinju dan hidung kolosus bertabrakan, menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi. Luming merasakan kekuatan yang sangat kuat melonjak ke arahnya, dan tubuhnya terlempar mundur tak terkendali. Namun, belalai gajah itu juga terlempar olehnya. Gajah itu mengaum, mengguncang langit. Tingkat pertama dari tingkat ketujuh setara dengan tingkat pertama alam embrio roh. Saya bisa melakukan perlawanan. Luming berhenti di udara, matanya berbinar. Gajah raksasa ini memiliki kekuatan yang luar biasa tetapi tidak terlalu kuat. Luming bisa melawannya. Bus! Luming menggunakan langkah menghentak 9 naga surga, sosoknya seperti aliran cahaya, dan bergegas menuju gajah raksasa. Gajah itu melolong dan mengayunkan belalainya ke arah Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh Luming bergeser, mengubah posisinya di udara dan berhasil menghindari serangan gajah. Dia muncul di atas kepala gajah dan menginjak kepalanya. Bang! Luming menggunakan seluruh kekuatannya dalam tendangan ini. Seni surgawi penekan penjara diaktifkan hingga kekuatan maksimumnya, yang setara dengan teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi. Dengan tendangan tersebut, ia mendarat di atas kepala gajah raksasa tersebut. Ledakan. Dengan dentuman yang dahsyat, kepala gajah itu ambruk, disusul dengan suara patah tulang. Aduh! Gajah raksasa itu meratap dan mencambuk belalainya ke arah Luming dengan panik. Sosok Luming bergerak dan dia terbang ke langit. Pertahanan yang kuat. Luming menarik napas dalam-dalam, matanya serius. Pertahanan gajah raksasa ini sangat kuat. Di bawah serangan kekuatan penuhnya, bahkan gunung setinggi 10.000 meter akan langsung hancur. Itu bisa menenggelamkan bumi dalam jarak 100 mil. Namun ketika mengenai kepala gajah raksasa tersebut, ia tidak langsung membunuhnya. Gajah itu meraung, matanya dipenuhi kegilaan dan haus darah saat menyerang Luming. Saat kakinya menginjak tanah, tanah retak dan pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya hancur. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Dengan ayunan belalainya, angin kencang tersapu, dan jurang besar muncul di tanah. Seolah-olah sebuah lembah muncul begitu saja. Luming maju selangkah dan menghindari belalai gajah. Dia kemudian bergegas menuju kepala gajah. Gajah raksasa ini sangat kuat dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, namun kelemahannya adalah kecepatannya yang relatif lambat. Namun,
Kecepatannya hanya lambat dibandingkan dengan Luming. Jika itu adalah orang lain di tingkat samudera spiritual, mereka akan hancur berkeping-keping oleh belalai gajah raksasa tersebut. Luming muncul di atas kepala gajah dan mengambil satu langkah lagi. Saat dia melangkah maju, raungan naga terdengar. Luming sekali lagi mengeluarkan energi naga. Dua energi naga di tubuhnya meledak pada saat bersamaan. Kekuatan serangan Luming telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bang! Kali ini, kepala gajah itu meledak, meninggalkan lubang yang sangat besar. Gajah itu meratap dan jatuh ke tanah. Segera, ia berhenti bernapas. Gajah raksasa yang setara dengan alam embrio roh tingkat pertama dibunuh oleh Luming. Luming menghela nafas lega. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya memiliki setengah dari inti esensial yang tersisa di tubuhnya. Dia tersenyum pahit. Konsumsi esensi sebenarnya dari penjara yang menekan seni surgawi benar-benar menakutkan. Hanya dalam 2 serangan, setengah dari esensi sejatinya telah habis. Kekuatan tempur seni bela diri murni saya saat ini tidak lebih lemah dari seniman bela diri alam embrio roh tingkat pertama. Tentu saja, itu hanya dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Luming merenung dalam hatinya. Alasan mengapa ia dapat membunuh gajah dalam 2 gerakan terutama karena kecepatan gajah tersebut relatif lambat, itulah sebabnya ia dapat mencapai titik vitalnya 2 kali berturut-turut. Jika itu adalah gajah cepat lainnya, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Luming sangat jelas tentang hal ini. Melahap. Luming mengendalikan garis keturunan 9 naga. Kekuatan melahap meledak dan menyelimuti gajah raksasa itu. Tubuh gajah raksasa yang seperti gunung dengan cepat menyusut. Sungguh energi yang mengejutkan. Ayo cari tempat untuk memperbaikinya. Setelah melahap energi gajah raksasa, sosok Luming melintas dan dia menemukan sebuah gua. Dia menyiapkan susunan dan mulai memperbaikinya. Dan EBSP, gelombang energi terus-menerus mengalir ke tubuh Luming. Inti penting yang telah dia keluarkan dengan cepat dipulihkan, tetapi energi terus mengalir ke dalam tubuhnya. Itu terlalu kuat. Saya terjebak di alam niat dan tidak bisa menerobos. Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Luming bisa merasakan lautan roh melolong. Energi agung melonjak dan lautan roh akan meluap. Kaisar Naga Abadi Chapter 894 Bahasa Indonesia. 894 bertemu si gendut lagi. Tubuh fisik, ya, ayo coba tubuh fisikku. Tiba-tiba, Luming mendapat ide. Tubuh fisiknya telah lama tertahan di peringkat ke-7. Dia biasanya mengabaikan kultivasinya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mencoba dan melihat apakah energi ini dapat memperbaiki tubuh fisiknya. Dan EBSP, Luming mengaktifkan 10.000 tubuh tempur roh. Tiba-tiba, energi itu seolah menemukan lubang dan meresap ke dalam tubuhnya. Tubuh Luming mulai menggeliat dan mengembang. Tulang dan tulangnya mengeluarkan suara retak. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya dengan cepat menjadi lebih kuat dan mulai membaik. Setengah jam kemudian, energi gajah raksasa itu akhirnya sepenuhnya dimurnikan. Tubuh kelas 8. Senyuman muncul di wajah Luming. Memang benar, energi yang dikonsumsi juga bisa mengolah tubuh fisik. Berapa banyak lagi sumber daya yang harus dia hemat di masa depan? Di masa depan, sumber daya tersebut dapat digunakan untuk membeli hal-hal lain, seperti membeli cairan spiritual dan mengolah pohon kuno pemahaman jalan. Luming hanya ingin tertawa terbahak-bahak. Legenda mengatakan bahwa untuk menerobos ke ranah bela diri kerajaan, tubuh fisik seseorang harus mencapai puncak kelas 9. Ini adalah salah satu syarat dasar. Hati Luming tergerak. Banyak master alam dewa spiritual yang berusaha keras untuk mengolah tubuh fisik mereka, karena tidak mungkin memasuki alam bela diri kerajaan tanpa mencapai puncak kelas 9. Tentu saja, Luming masih sangat jauh dari ini. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Itu sudah cukup selama dia bisa berkembang. Garis keturunan 9 naga tidak maju. Setelah menyempurnakan darah esensi gajah, 9 garis keturunan naga miliknya tidak naik level. Ini adalah darah inti dari binatang iblis tingkat 7. Sekarang, meridian darah Luming membutuhkan esensi darah dalam jumlah besar untuk naik level. Dia tidak mampu membeli sari darah. Kemudian, Luming melambaikan tangannya dan pohon kuno pemahaman jalan muncul. Dia duduk di depan pohon dan mulai memahami esensi alam langit dan bumi.
Begitu saja, Lu Ming memulai hari-harinya dengan susah payah berkultivasi di hutan binatang buas. Begitu dia mendapat inspirasi, dia akan berhenti berkultivasi. Setelah berkultivasi selama beberapa hari, dia akan pergi berburu binatang iblis untuk mengasah seni bela dirinya. Sementara itu, Dandan sedang berlarian di pegunungan mencari ramuan roh. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah 2 bulan 20 hari sejak Lu Ming memasuki alam rahasia binatang buas. Hanya tinggal 10 hari lagi menuju pertempuran keberuntungan karma. Hualala, sesosok terbang keluar dari Clear Lake dan berdiri di tepi pantai. Dengan goyangan esensi sejatinya, tidak ada setetes pun air yang tersisa di tubuhnya. Kemudian, dia berganti jubah biru, dan seorang tuan muda yang anggun tiba-tiba muncul di pantai. Orang ini, tentu saja, adalah Lu Ming, yang telah berkultivasi di alam rahasia binatang buas selama hampir 3 bulan. Sekarang, Lu Ming sudah berumur 22 tahun. Wajahnya tajam dan bersudut. Dia jauh lebih dewasa dari sebelumnya dan terlihat lebih bertekad. Sudah waktunya untuk keluar. Pertarungan keberuntungan karma akhirnya tiba. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Ada sedikit antisipasi di matanya. Dandan mendarat di bahu Lu Ming, mulutnya dipenuhi aroma obat. Haha, aku sudah pulih sedikit lagi. Ketika saya sudah lebih pulih, perhatikan bagaimana saya akan menyiksa mereka yang disebut jenius. Aku juga akan meledakkan kaisar bela diri di Yi sampai mati. Saat dia berbicara, dia bahkan bersendawa. Selama periode waktu ini, dia benar-benar menemukan sejumlah ramuan roh bermutu tinggi. Dia telah memakan ramuan roh setiap hari dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Bus. Setelah itu, Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju pintu keluar dari hutan binatang buas. Saat Lu Ming meninggalkan hutan binatang buas, ekspresinya berubah dan dia mengeluarkan jimat transmisi suara giok. Fatih ada di sini, aku hampir lupa. Lu Ming tersenyum. Saat dia keluar, dia menerima pesan dari si gendut. Sepertinya dia telah terputus dari alam mistik. Lu Ming segera terbang keluar dari gunung Yin dan Yang. Di tepi gunung, ada platform formasi besar, yang dijaga oleh para penggarap gunung yang kuat. Mereka menjaga formasi tetap berjalan lancar. Beberapa senior, Lu Ming menangkupkan tinjunya. Jadi itu adalah Zonzi awan langit. Apakah kamu akan keluar? Seorang lelaki tua membuka matanya dan berkata, saya punya beberapa teman yang ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Saya ingin membawa mereka masuk. Kata Lu Ming. Baiklah, ambil token ini dan kamu bisa bebas masuk dan keluar dari formasi besar Gunung Liangyi. Namun, token ini memiliki batasan. Paling-paling, Anda hanya dapat mendatangkan ahli alam embrio roh. Mereka yang lebih kuat darimu akan diblokir. Sebuah tanda terbang dari tangan tetua itu dan Lu Ming menangkapnya. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming mengungkapkan rasa terima kasihnya dan melangkah keluar. Ketika dia berjalan keluar dari Gunung Liangyi, sebuah riak tiba-tiba muncul di ruang yang awalnya damai. Lu Ming mengambil satu langkah dan melangkah keluar. Dia terbang ke depan dan tiba di kota kecil yang jauhnya 10.000 mil. Dia melihat si gendut, dan tentu saja, Ruan Tingting. Lu Ming, akhirnya kami bisa bertemu denganmu. Kami sudah di sini sejak 5 hari yang lalu. Kami telah mengirimi Anda transmisi suara tetapi belum ada kabar. Saat si gendut melihat Lu Ming, dia tertawa terbahak-bahak. Dia ingin memeluk Lu Ming tetapi hampir terlempar karena tendangan Lu Ming. Lu Ming. Ruan Tingting berjalan mendekat dan menyapanya dengan senyuman. Senyum. Lu Ming tersenyum dan mengangguk. Dia menyadari bahwa aura si gendut dan aura Ruan Tingting jauh lebih kuat dibandingkan setengah tahun yang lalu. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang berlemak. Lu Ming bisa merasakan aura menakutkan darinya. Aura ini tersembunyi jauh di dalam tubuh si gendut. Lu Ming dapat merasakan jejaknya dengan pikiran spiritualnya yang sensitif. Aura ini sepertinya mampu menghancurkan segalanya dan sangat tajam. Tampaknya baik si gendut maupun Ruan Tingting telah membuat kemajuan besar di bawah bimbingan Kaisar Langit Iblis. Bagaimanapun, ini adalah ajaran pribadi Kaisar. Berapa banyak orang di dunia yang mampu melakukan hal tersebut? Fatih, kamu sudah membangkitkan garis keturunan ketigamu. Lu Ming bertanya. Saya sudah bangun.
Hehe, Lu Ming, aku tidak takut padamu sekarang. Si gendut itu menyeringai. Oh, level berapa itu? Lu Ming bertanya. Itu rahasia untuk saat ini. Saya yakin Anda akan terkejut dalam pertempuran Providence. Si gendut terkekeh, wajahnya misterius. Pergi. Di sampingnya, Ruan Tingting memandangnya dengan jijik. Lu Ming juga memberikan jari tengah pada si gemuk. Tingting, kamu juga telah membangkitkan garis keturunan dewa, kan? Lu Ming memandang Ruan Tingting. Dia juga bisa merasakan aura kuat dari Ruan Tingting. Untungnya saya hanya berhasil membangunkannya dengan bantuan senior Motian. Itu adalah tingkat dewa tingkat ketiga. Kata Ruan Tingting. Segera setelah itu, jejak Qi muncul di tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Alam samudera spiritual tingkat ketujuh. Budidaya Ruan Tingting telah mencapai alam samudera spiritual tingkat ketujuh. Lu Ming diam-diam terkejut. Metode penguasa langit iblis memang tidak dapat diprediksi. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia tidak hanya membiarkan Ruan Tingting berhasil membangkitkan garis keturunan peringkat dewa tingkat ketiga, tetapi dia juga membiarkan budidayanya menerobos ke alam lautan spiritual tingkat ketujuh. Setengah tahun yang lalu, budidaya Ruan Tingting hanya berada pada tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Kecepatan kemajuannya sangat mengejutkan. Ini adalah cara seorang kaisar, sulit untuk dipahami. Dari kelihatannya, perolehan Fatih mungkin lebih besar. Bagaimanapun, bakat Fatih lebih tinggi daripada bakat Ruan Tingting. Pantas saja orang ini sengaja membuat hal-hal membingungkan. Keuntungannya kemungkinan besar sangat mencengangkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 895 Bahasa Indonesia. 895 13 calon Zonzi lainnya. Lu Ming ikut berbahagia untuk mereka. Bagaimanapun, mereka adalah teman. Ayo pergi ke Gunung Liangyi. Kata Lu Ming. Kemudian, mereka bertiga menuju ke Gunung Yin dan Yang. Setelah beberapa saat, mereka sampai di gunung. Dengan tanda Lu Ming, mereka bertiga memasuki gunung dengan mudah. Lu Ming pertama-tama kembali ke peron dan mengembalikan token itu kepada yang lebih tua. Kemudian, dia membawa si gendut dan Ruan Tingting bersamanya dan terbang menuju Cloud Peak House. Nes, kamu menyembunyikan wanita simpanan di rumah emasmu. Saat dia tiba di Cloud Peak House dan melihat Bai Chixue, si gendut itu berteriak. Dia tidak memanggil Lu Ming dengan nama aslinya. Dia tahu bahwa Lu Ming menggunakan nama palsu. Enyah. Lu Ming mengangkat kakinya dan menendang. Wajah Bai Chixue memerah. Melihat ekspresi malu Bai Chixue, mata si gendut terbuka lebar. Dia kemudian memandang Lu Ming dengan kagum dan berkata, "Saudaraku, saya terkesan. Saya sangat mengagumi Anda. Kemanapun Anda pergi, ada wanita cantik yang menemani Anda. Anda bahkan tinggal bersama. Tapi bukankah kamu terlalu pelin-pelan? Bagaimana aku bisa mengecewakan Nona Xie? Lihat aku hanya punya Tingting di hatiku." Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan mengedipkan mata kecilnya dan menatap ke arah Ruan Tingting dengan penuh rasa terima kasih. Enyah, kata Ruan Tingting dengan nada meremehkan. Lu Ming menendang tubuh si gendut dan tubuh gendut itu terbang keluar. Chisue, keduanya adalah temanku, Kong Jin yang gendut dan Ruan Tingting. Lu Ming mulai memperkenalkan mereka pada Bai Chixue. Karena mereka semua masih muda, mereka mengenal satu sama lain setelah bermain-main beberapa saat. Lu Ming telah mengatur halaman untuk si gemuk dan Ruan Tingting di gunung dekat rumah Puncak Yun. Keesokan harinya, Gunung Liangyi menjadi ramai. Saat pertempuran Providence semakin dekat, hampir semua teladan keluar dari pengasingan dan menyesuaikan mentalitas mereka untuk mempersiapkan pertempuran Providence. Bahkan 13 Zonzi lainnya telah muncul dan mengakhiri pengasingan mereka. Waktu berlalu hari demi hari. 2 hari sebelum pertempuran Providence dimulai, Bai Sijin mengirim seseorang untuk mengundang Lu Ming menemuinya. Lu Ming tiba di aula pertemuan Sekte Jimat-Jimat dan melihat Bai Sijin, Du Songjue, Meng Chong, dan tetua Sekte Jimat-Jimat lainnya. Di tengah aula, ada 13 pemuda. Ada pria dan wanita di antara 13 pemuda, dan semuanya memiliki sikap yang luar biasa. Sekali melihat dan orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Saat Lu Ming masuk, 13 pemuda dan pemudi memandangnya serempak. Ada yang penasaran, ada yang damai, ada yang ramah,
namun ada juga yang tidak ramah. Ini harusnya 13 kandidat Zonzi lainnya. Jantung Luming berdetak kencang dan dia menilai pihak lain dengan rasa ingin tahu. 13 orang ini adalah 100 teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik. Masing-masing dari mereka luar biasa dan berdiri di puncak wilayah Tandus Timur. Tian Yun, kamu sudah datang. Bai Sijin tertawa. Tian Yun memberi hormat kepada para senior. Luming memberi hormat di depan gunung. Kalian harus saling mengenal. Dia adalah Tian Yun. Bai Sijin mengangguk. Saudara muda Tian Yun, aku sudah lama mendengar namamu. Seorang pria muda melangkah maju dengan senyum lembut di wajahnya. Pemuda ini memiliki rambut berwarna perak yang dibiarkan tergerai dengan santai hingga mencapai pinggangnya. Dia sangat tampan dan selalu memiliki senyuman lembut di wajahnya, yang dengan mudah memberikan kesan baik kepada orang lain tentang dirinya. Tubuhnya terus-menerus memancarkan aura misterius, seolah-olah dia bukan milik dunia fana. Hal yang paling aneh tentang dia adalah matanya. Matanya berwarna perak, dan dia memiliki dua pupil. Masing-masing matanya memiliki dua pupil, dan keduanya terlihat sangat jahat. Lu Ming terkejut. Dia memikirkan seseorang. Mata surgawi rambut perak, kenyataan ilusi. Dia berada di peringkat ke-8 dalam daftar 1000 talenta teratas dan merupakan satu-satunya dari sekte jimat yang berhasil masuk 10 besar. Dia dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi dan alkemis nomor 1 di antara generasi muda di Timur Mandul. Dia sangat berbakat, dan dikatakan bahwa murid surgawinya dapat melihat semua formasi dan prasasti. Batuk, batuk, batuk. Sebelum Luming bisa berkata apa-apa, Bai Sijin terbatuk dan berkata, Huan Zhen, jangan panggil kakak muda Tian Yun. Anda cukup memanggil satu sama lain dengan nama. Ah, Huan Zhen dan favorit surga lainnya memandang Bai Sijin dengan heran. Namun, wajah Bai Sijin sedikit merah, dan tetua lainnya juga sedikit malu. Luming merasa itu lucu. Dia mengerti maksud Bai Sijin dan yang lainnya. Guru Luming adalah Lian Chang, yang sangat senior. Bai Sijin harus memanggilnya Paman Tuan. Sekarang, Huan Zhen menyebut Luming sebagai kakak mudanya. Apakah dia tidak memanjat kepala Bai Sijin dan memanfaatkannya? Dia sangat mengenal Luming, tapi Huan Zhen dan yang lainnya tidak. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Baiklah, kalian anak muda lebih cepat mengenal satu sama lain. Mari kita bicara tentang bisnis yang serius dulu. Bai Sijin terbatuk beberapa kali dan mengganti topik. Pertempuran untuk dewa akan segera dimulai. Namun, kalian semua harus tahu bahwa dari 4 kekuatan besar di wilayah Tandus Timur, sekte jimat-jimat kami adalah yang terlemah. Jumlah jenius semakin berkurang dari tahun ke tahun, sementara kekuatan lain seperti Istana Surgawi-Surgawi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi semakin kuat dan kuat. Dalam 1000 tahun terakhir, sekte jimat-jimat kami selalu berada di posisi terbawah dalam setiap pertempuran demi dewa. Kita telah ditindas dengan kejam dan pemeliharaan yang kita peroleh semakin berkurang. Kekuatan sekte kami juga menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, kali ini hal pertama yang harus dilakukan adalah bersatu. Anda tidak boleh bertengkar di antara Anda sendiri. Kamu sudah lemah. Jika kalian bertarung satu sama lain, kemungkinan besar hasil akhirnya adalah kehancuran total. Mata Bai Sijin bersinar saat dia memperingatkannya dengan serius. Murid ini akan mengingatnya. Huan Zhen, Luming, dan yang lainnya setuju dengan ekspresi serius. Bai Sijin mengangguk puas dan melanjutkan, pertempuran dewa terjadi setiap 20 tahun sekali. Namun, area yang Anda masuki setiap saat berbeda-beda. Sungguh menakjubkan. Namun, ada satu kesamaan, yaitu setiap pertarungan mengandung peluang besar. Ketika Anda mendapatkan kesempatan, Anda juga akan mendapatkan dewa. Ini adalah kesempatanmu. Jika Anda bisa mendapatkan peluang besar dari ini, Anda mungkin bisa menekan para jenius di generasi Anda. Di masa depan, Anda akan mendominasi wilayah Tandus Timur dan memimpin sekte jimat-jimat untuk bangkit. Suara Bai Sijin penuh godaan, menyebabkan semua anak muda yang hadir mengepalkan tangan dan dipenuhi antisipasi. Namun, nada suara Bai Sijin segera berubah. Namun, pertempuran Kismet juga dikenal sebagai kuburan orang-orang terpilih. Setiap kali itu terjadi, sejumlah besar orang terpilih akan mati. Namun, dunia ini kejam sekali.
Yang kuat akan menjadi lebih kuat, dan yang lemah hanya akan terinjak oleh tulang belulangnya. Jadi, kamu harus siap mental. Namun, 14 dari mereka, termasuk Luming, telah menatap mata mereka dengan tegas dan tidak goyah sama sekali. Mereka semua adalah ahli kebanggaan surga yang tiada taranya. Karena mereka telah memulai jalur kultivasi, mereka akan maju dengan berani hingga mencapai puncak. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur. Mereka penuh percaya diri. Bagus, ada baiknya kamu memiliki kepercayaan diri. Du Songjue, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Du Songjue bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan melanjutkan, Guru Lian Chang pernah berkata bahwa dunia tempat kita berada disebut alam primordial. Alam primordial sangatlah luas dan tidak terbatas. Belum lagi pembangkit tenaga listrik jalur kekaisaran, bahkan keberadaan yang lebih kuat pun tidak mengetahui batasnya juga. Dan benua hutan belantara surgawi tempat kita berada hanyalah sebuah sudut dari alam primordial. Itu hanyalah setetes air di lautan. Di lautan tanpa batas, ada banyak benua lain seperti benua hutan belantara dewa. Beberapa mungkin lebih kecil dari benua hutan belantara surgawi, tetapi beberapa bahkan lebih besar. Bahkan ada benua yang ratusan atau ribuan kali lebih besar dari benua hutan belantara dewa. Budidaya berada pada puncaknya, dan para ahli sama seperti awan. Kaisar Naga Abadi Chapter 896 Bahasa Indonesia 896 Bab 896 Pertempuran Providence dimulai. Perkataan Du Songjue membuat hati anak-anak muda yang hadir gemetar. Mereka tercengang. Benua hutan belantara surgawi kita sebenarnya hanyalah setetes air di lautan. Di luar lautan, masih banyak benua lain yang mirip dengan benua hutan belantara dewa, bahkan ada yang ratusan atau ribuan kali lebih besar dari benua hutan belantara dewa. Petik 2. Seorang pria muda berseru, matanya terbuka lebar. Huan Zhen dan yang lainnya juga sama. Mereka terlalu kaget. Di masa lalu, mereka mengira bahwa daratan hutan belantara surgawi adalah pusat dunia. Meskipun mereka tahu bahwa lautan tak berujung itu misterius dan mungkin ada benua lain, paling banyak mereka akan berpikir bahwa memiliki 2 atau 3 benua serupa adalah hal yang mengejutkan. Namun, Du Songjue menggunakan kata, banyak, dan ada juga daratan yang ratusan atau bahkan ribuan kali lebih besar dari benua hutan belantara dewa. Ini sungguh sulit dipercaya. Benua hutan belantara surgawi sudah sangat luas. Hutan belantara timur memiliki ratusan wilayah dan sangat luas. Adapun bagian bawah selatan, dataran utara, dan gurun barat juga luas, tidak lebih kecil dari wilayah tandus di bagian timur. Adapun benua tengah, dikatakan lebih luas, dengan banyak orang dan pakar terkemuka. Di negeri yang begitu luas, sebenarnya ada begitu banyak orang di luar negeri. Penonton tercengang. Luming adalah satu-satunya yang sedikit lebih baik. Qiu Yue mungkin dibawa pergi oleh orang-orang dari luar negeri. Dia pernah memasuki sebuah pulau kecil di alam surga secara kebetulan dan memperluas wawasannya. Dia juga tahu bahwa dunia ini melampaui ekspektasinya dan sangat luas serta tidak terbatas. Itu benar, kecuali jika itu adalah seorang kultivator kekaisaran, sulit untuk meninggalkan benua hutan belantara surgawi dan pergi ke luar negeri. Itu sebabnya kami tidak yakin. Guru Lian Chang telah menyebutkannya sebelumnya. Terlebih lagi, pertempuran Providence tidak hanya melibatkan benua hutan belantara surgawi. Menurut guru, seluruh alam primordial dan benua lain akan mengalami pertempuran dewa, di mana para elit bersaing untuk mendapatkan supremasi. Du Songjue berkata lagi, kali ini, bahkan Luming pun tercengang. Bukan hanya benua hutan belantara surgawi, bahkan benua lain di luar negeri pun akan berperang demi dewa. Ini terlalu mengejutkan. Apa alasannya? Bagaimana mereka bisa melakukannya secara bersamaan di area seluas itu? Atau lebih tepatnya, apakah ada hubungan antara perang dewa? Apakah itu operasi alami dari hukum Dao surgawi, atau buatan manusia? Jika itu buatan manusia, siapa yang bisa memiliki energi mengerikan untuk mengendalikan alam primordial yang luas pada saat yang bersamaan? Pada saat ini, pikiran Luming dipenuhi dengan banyak pemikiran. Guru pernah berkata bahwa jika Anda menonjol dalam pertempuran takdir dan mencapai hasil tertentu, Anda akan dapat memperoleh imbalan yang tidak terduga.
Kata Du Songjue. Semacam standar. Apa standarnya? Lu Ming dan kelompoknya terkejut. Ini, saya tidak tahu. Guru tidak memberitahu saya secara rinci, tetapi tampaknya sangat sulit untuk mencapai standar tersebut. Singkatnya, Anda hanya perlu melakukan yang terbaik. Buatlah persiapanmu. Lu Ming, Huan Zhen, dan yang lainnya mengangguk dan meninggalkan aula. Lu Ming meninggalkan aula dan terbang ke paviliun harta karun. Dia membeli beberapa item dan kembali ke Cloud Peak House. Kakak Yan. Dekat Yun Peak House, Lu Ming sangat gembira melihat Yan Kuangtu. Sudah setengah tahun sejak terakhir mereka bertemu, dan Yan Kuangtu akhirnya muncul. Lu Ming. Yan Kuangtu tertawa. Pada saat ini, tubuh Yan Kuangtu bersinar, dan sosok Mahaguru 9 Matahari muncul. Sekarang, sisa jiwa dari 9 Matahari Mahaguru telah menjadi jauh lebih solid, dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia telah banyak pulih selama periode waktu ini. Jiuyang Senior, Lu Ming memberi hormat, merasa bahagia atas 9 matahari tertinggi. Lu Ming, bagaimana persiapan untuk pertempuran Providence? 9 matahari yang Mahaguru katakan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Lu Ming mengangguk. Nah, dengan kultivasi dan kekuatan tempurmu saat ini, masih sangat sulit bagimu untuk menonjol, kata Hong Ling, namun, pertempuran Providence akan dimulai dalam satu tahap. Ada waktu 1 tahun, dan itu cukup bagi Anda untuk bangkit. Anda harus memanfaatkan 1 tahun ini dengan baik sehingga Anda dapat menekan semua orang dalam pertempuran terakhir di kota kuno Providence. Kata Ninesun tertinggi, supremasi Jiuyang dan Yan Kuangtu, misalnya, sama-sama pernah berpartisipasi dalam perang keberuntungan karma dan memperoleh peluang besar. Lu Ming mengangguk dengan serius. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tempur dan kultivasinya saat ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi favorit surga biasa. Namun, masih ada kesenjangan antara dia dan 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Lu Ming, kami di sini hanya untuk menemuimu. Kami tidak akan mengirimmu pergi dalam pertempuran Providence. Pemulihan guru telah mencapai titik kritis. Kita harus berangkat lagi dan segera meninggalkan Gunung Yin Yang. Kata Yan Kuangtu. Tidak perlu menyuruhku pergi, pemulihan senior Jiuyang lebih penting. Lu Ming dengan cepat mengangguk. Lalu mereka bertiga mengobrol sebentar. Mahaguru Jiuyang dan Yan Kuangtu terutama berbicara tentang pengalaman mereka dalam pertempuran dewa di masa lalu, berharap ini dapat membantu Lu Ming. Mereka mengobrol selama 2 jam sebelum Yan Kuangtu dan 9 matahari tertinggi pergi. Lu Ming kembali ke Cloud Peak Residence. Waktu berlalu, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Waktu pertarungan keberuntungan karma akhirnya tiba. Di belakang Gunung Liangyi, ada sebidang tanah yang luas. Di darat terdapat sebuah batu bulat besar yang penuh dengan ukiran misterius. Batu ini memiliki perasaan perubahan yang berat dan kuno. Dulu, tempat ini adalah area terlarang Sekte Jimat. Selain beberapa tetua, tidak ada orang biasa yang diizinkan masuk. Kini, ribuan orang telah berkumpul di sini. Baru ketika dia tiba, Lu Ming menyadari bahwa ini adalah tempat di mana dia akan berpartisipasi dalam pertempuran dewa. Pintu masuk pertempuran keberuntungan karma terletak di tempat yang sangat menakjubkan. Seseorang tidak bisa masuk dari tempat lain, dan harus melalui jalan khusus. Sekte Jimat, Istana Surgawi Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi semuanya memiliki jalur khusus ini. Biasanya, lorong ini sama sekali tidak berguna dan tidak berpengaruh. Itu hanya akan aktif secara otomatis ketika Perang Providence dimulai. Lorong faksi mana yang dimasuki mewakili faksi mana yang diperjuangkan. Di masa depan, pencapaian pertempuran seseorang akan dihitung di kepala faksi tersebut, dan keberuntungan akan turun. Kali ini, Sekte Jimat telah mengirim lebih dari 1000 orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Selain yang benar-benar terpilih, banyak juga ahli dengan basis budidaya mendalam yang dipilih dari generasi muda. Para ahli muda ini akan mampu membantu mereka yang terpilih. Terlebih lagi, siapa yang tahu siapa yang seberuntung itu mendapatkan peluang besar dan mengumpulkan rejeki besar. Tidak ada yang bisa memastikannya, jadi akan lebih atau kurang bermanfaat jika lebih banyak orang yang ikut serta. Lu Ming, si gendut, Ruan Tingting, dan Bai Chixue berdiri bersama. Bai Sijin, Du Songjue,
dan beberapa tetua lainnya berdiri di depan, menatap batu bundar besar itu. Menurut legenda, ketika suatu kekuatan menjadi kekuatan transenden dan memiliki kaisar, kota kuno Providence akan mengirimkan batu ini ke kekuatan tersebut. Ini berarti bahwa kekuatan mempunyai hak untuk mengirim satu orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ketika suatu kekuatan melemah sepenuhnya, batu itu akan terbang dengan sendirinya. Ini juga berarti bahwa kekuatannya telah menurun sepenuhnya. Bus! Tiba-tiba, batu bundar itu bergetar, dan ukiran di atasnya mulai bersinar terang. Aura misterius mulai mengalir. Kemudian, cahayanya semakin terang dan terang, membentuk pusaran besar. Ini adalah terowongan spasial, pintu masuk pertempuran Kismet. Kaisar Naga Abadi Chapter 897 Bahasa Indonesia. 897 kita telah ketahuan. Bagus. Sekarang, semuanya, ikuti aku masuk. Bai Sijin berteriak dan melangkah ke pusaran terlebih dahulu. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Satu demi satu sosok terbang dan melangkah ke pusaran. Dengan kilatan cahaya, orang yang masuk ke pusaran menghilang. Ayo pergi. Luming dan yang lainnya mengikuti kerumunan dan terbang ke pusaran, lalu menghilang. Pada akhirnya, Du Songjue dan beberapa tetua lainnya turun tangan. Ada kilatan cahaya dan Luming serta yang lainnya menyadari bahwa mereka telah muncul di platform besar. Itu adalah platform besar yang terbuat dari batu dengan pola di atasnya. Di belakangnya ada tembok besar yang menghalangi jalan keluar mereka. Ada pusaran di atas kepala mereka. Ini adalah terowongan luar angkasa tempat mereka masuk. Setelah Luming dan yang lainnya pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran, Bai Sijin dan yang lainnya akan berangkat dari sini. Arah di depannya sepertinya kosong. Itu adalah jurang yang tak berujung. Di sisi lain jurang, ada pintu cahaya yang sangat besar. Itulah pintu masuk ke pertempuran Providence. Suara Bai Sijin keluar, menunjuk ke pintu terang di seberang jurang. Luming dikelilingi oleh murid Sekte Jimat. Mereka telah berkumpul. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya juga masuk. Orang-orang dari Istana Surgawi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi juga telah tiba. Bisik si gendut. Luming menoleh. Di platform ini, dia melihat orang-orang dari tiga kekuatan lainnya. Sama seperti Sekte Jimat-Jimat, setiap faksi telah berkumpul. Begitu banyak orang. Tatapan Luming berkedip. Dia menyadari bahwa pasti ada lebih dari 10.000 orang yang telah memasuki Istana Surgawi Surga Empyrean. Sekte Mayat Surgawi juga memiliki hampir 10.000 orang, sedangkan Lembah Iblis Surgawi memiliki lebih dari 3.000 orang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang jenius di Istana Surgawi Surga Empyrean? Istana Surgawi Empyrean dapat dianggap sebagai surga pilihan. Jumlah total pilihan surga dari daftar 1000 talenta terbaik sebelumnya dan pilihan surga yang baru naik daun tidak akan melebihi 800. Termasuk beberapa ahli muda, paling banyak ada 3 hingga 4.000 orang. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Tianyun, aku pernah mendengar bahwa Istana Surgawi Surga Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi tidak memiliki banyak orang jenius dan ahli muda. Namun, mereka melatih sekelompok orang yang berkorban. Di sampingnya, Bai Cixue berkata dengan suara rendah. Prajurit maut. Luming bingung. Itu benar, pejuang kematian. Apakah Anda melihat sekelompok orang di belakang Istana Surgawi Surga Empyrean? Mereka semua mengenakan jubah hitam dan membawa berbagai senjata di punggung mereka. Istana Surgawi Surga Empyrean menggunakan teknik khusus untuk sepenuhnya mengaktifkan potensi beberapa anak muda. Sebelum usia 30 tahun, kekuatan mereka akan meroket dan mereka akan memasuki alam yang sangat kuat. Namun konsekuensinya adalah potensi generasi muda ini akan terkuras habis, bahkan masa hidup mereka akan semakin pendek. Pikiran mereka akan menjadi mati rasa, dan mereka hanya tahu bagaimana mematuhi perintah tanpa takut mati. Tujuan mereka adalah untuk berpartisipasi dalam pertempuran Providence dan membantu para elit lainnya mendapatkan peluang dan Providence. Bai Cixue menjelaskan, ada kilatan cahaya di mata Luming. Kekuatan-kekuatan besar ini telah menggunakan segala cara mereka untuk pertempuran Providence. Anda tahu, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi yang terbungkus jubah merah darah juga adalah orang-orang yang berkorban. Sekte Jimat-Jimat kami mengembangkan Dao Prasasti.
Tanpa teknik rahasia yang jahat, kami tidak akan melakukannya. Adapun ras iblis di lembah iblis surgawi, mereka sangat bangga dan tidak akan melakukannya. Itu sebabnya jumlahnya sangat sedikit. Kata Bai Cixue. Lu Ming mengangguk dan mengerti. Orang-orang yang berkorban ini tidak lebih dari para pemuda di bawah usia 30 tahun yang dibesarkan dengan teknik rahasia untuk berpartisipasi dalam pertempuran dewa demi konsumsi. Lu Ming berdiri di tengah kerumunan dan mengamati tiga kekuatan utama. Di area istana surgawi surga Empyrean, dia melihat 6 seniman bela diri tertinggi dari 6 keluarga besar bangsawan kuno. Ada lusinan pemuda dan pemudi di setiap angkatan. Mereka memiliki aura yang luar biasa dan tak terduga. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini semuanya adalah talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas atau pada level yang sama. Lu Ming menilai pihak lain dan pihak lain juga menilai mereka. Haha, Bai Sijin, Du Songjue, aku tidak mengira sekte jimat-jimatmu masih berani berpartisipasi dalam perang. Apakah kamu tidak takut semua anak muda generasi ini akan mati? Tawa nyaring tiba-tiba terdengar dari istana surgawi surga Empyrean. Lu Ming melihat ke arah sumber suara dan mengenali master dari keluarga Wang, seniman bela diri tertinggi di generasinya. Dia hampir dihancurkan sampai mati oleh kuali 9 naga surgawi milik Lu Ming. Wang Shengtian. Wajah Bai Sijin merosot. Dia mendengus dan tidak mengatakan apapun. Itu bagus. Bagaimanapun, sekte jimat-jimat Anda semakin buruk setiap generasi. Orang-orang dari generasi ini semuanya telah mati di dalam. Hanya dengan kalian yang tua, kalian tidak akan bisa bertahan selama beberapa tahun. Sekte jimat-jimat akan hancur cepat atau lambat. Kepala keluarga Wang, Wang Shengtian, terus mencibir. Matanya seperti kilat saat menyapu sekte jimat-jimat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menarik kembali auranya dan bergerak, ingin menggunakan bayangan orang lain untuk menghalangi sosoknya. Namun, saat berikutnya, dia menyadari tatapan dingin padanya. Tatapan Wang Shengtian. Pada saat ini, mata Wang Shengtian dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia menatap Lu Ming. Lu Ming, apakah itu kamu? Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sekte jimat. Wang Shengtian berteriak dengan marah. Saat itu, dalam pertempuran 9 naga, dia hampir dihancurkan sampai mati oleh kuali 9 naga surgawi milik Lu Ming. Dia adalah seniman bela diri tertinggi di generasinya, tapi dia berakhir seperti ini. Itu benar-benar kehilangan muka baginya. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperlakukan Lu Ming dengan sangat buruk. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa Lu Ming telah mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya. Bus! Dan EBSP, suara mendesing. Saat suara Wang Shengtian terdengar, semua orang dari istana surgawi surga Empyrean menoleh untuk melihat sekte jimat-jimat. Siapa di istana surgawi surga Empir yang tidak mengetahui nama Lu Ming? Tidak hanya istana surgawi surga Empyrean, kekuatan lain juga memperhatikannya. Apa, Lu Ming? Apakah Lu Ming ada di antara kita? Sebagian besar anggota sekte jimat juga terkejut ketika mereka menilai satu sama lain. Wajah Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya menjadi gelap. Kecil, jangan berpikir kamu bisa bersembunyi dariku dengan bersembunyi di tengah kerumunan. Anda sebenarnya anggota sekte jimat-jimat. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Wang Shengtian mencibir. Mata 5 seniman bela diri tertinggi lainnya menjadi dingin saat mereka melihat ke arah Lu Ming. Mereka juga kehilangan muka dalam pertempuran hari itu. 6 master hebat telah bergabung, tetapi mereka tidak mampu menjatuhkan Lu Ming, seorang junior. Lu Ming. Siapa Lu Ming? Bai Cixue membuka lebar matanya dan melihat sekeliling. Bersembunyi. Mengapa saya harus bersembunyi? Apa yang bisa kamu lakukan padaku di tempat ini? Lu Ming membuka mulutnya. Suara jernihnya menyebar ke seluruh tempat. Kemudian, dia keluar dari kerumunan. Tempat ini adalah pintu masuk ke pertempuran Providence. Itu sangat misterius dan memiliki efek menekan yang kuat. Semakin tua seseorang, semakin kuat penindasannya ketika mereka datang ke sini. Untuk seniman bela diri tertinggi seperti Wang Shengtian yang telah hidup selama ribuan tahun, dia paling banyak hanya bisa menampilkan budidaya alam embrio roh, jadi apa yang harus dia takuti? Ini adalah fakta yang sudah diketahui umum. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini di siang hari bolong.
Yan Kuangtu dan 9 matahari tertinggi juga tidak akan merasa nyaman, jadi mereka tidak mengikutinya. Dan EBSCP, begitu mereka memasuki tempat ini, para ahli tidak akan bisa menggunakan banyak kekuatan tempur mereka. Awalnya, Lu Ming tidak ingin ketahuan. Dia hanya ingin menghindari masalah. Namun, sejak dia ditemukan, dia harus bermurah hati dan melangkah maju. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Lu Ming. Tianyun, kamu adalah Lu Ming. Mata Bai Chixue terbuka lebar karena tidak percaya. Tianyun sebenarnya adalah Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 898 Bahasa Indonesia. 898 mereka semua ingin membunuh Lu Ming. Tidak heran Tianyun begitu kuat dan budidaya seni bela dirinya begitu mendalam. Jadi, dia adalah Lu Ming. Bai Chixue tidak bisa tidak mengingat bahwa dia biasa memuji Lu Ming di hadapannya dan berkata bahwa jika dia ingin menemukan seseorang yang dia sukai, dia akan menemukan seseorang seperti Lu Ming. Bukankah dia mengatakan ini di depan Lu Ming? Memikirkan hal ini, wajah Bai Chixue memerah dan dia merasa sangat malu. Orang jahat ini, dia tidak memberitahuku. Wajah Bai Chixue semerah apel. Di sekte jimat-jimat, anak muda lainnya juga memandang Lu Ming dengan kaget. Kemudian, mereka menyadari. Ternyata Tianyun adalah Lu Ming. Tidak heran dia begitu berbakat dan kuat. Dialah yang memulai perang dengan 9 naga, mengeluarkan kuali 9 naga surgawi, bertarung melawan seniman bela diri tertinggi, dan akhirnya menyebabkan Di Yi dan Kaisar bela diri menyerang. Tidak heran. Kalau begitu, semuanya masuk akal. Karena Lu Ming adalah Tianyun, masuk akal jika dia telah mengalahkan semua orang dalam kompetisi sekte jimat dan memenangkan tempat pertama. Itu karena dia adalah Lu Ming. Kecil, aku akan membunuhmu sekarang. Api menari-nari di tubuh Wang Shengtian, memancarkan aura yang kuat. Namun, dia sangat tertekan dan hanya memiliki aura alam embrio roh. Wang Shengtian, ini bukan 9 naga. Bai Si maju selangkah dan berdiri di depan Wang Shengtian. Kekuatan spiritual menyebar dari sela alisnya. Bai Si Jin, sekte jimat-jimatmu berani menentang istana surgawi kaisarku. Apakah kamu ingin mati? Wang Shengtian berteriak dengan niat membunuh yang dingin. Hehe, istana surgawi surga Empirean selalu mencaplok wilayah sekte jimat-jimatku. Bukankah mereka selalu berselisih dengan kita? Bai Si Jin mencibir. Wajah Wang Shengtian berubah jelek. Jika mereka berada di luar, dia akan segera bergerak. Istana surgawi Kaisar Surga memiliki lebih banyak yang tertinggi daripada sekte jimat-jimat. Mereka lebih dari cukup untuk mengalahkan sekte jimat-jimat. Namun, di tempat ini, dia sama sekali tidak bisa menampilkan kekuatan seniman bela diri tertinggi. Seorang tetua biasa dari sekte jimat mungkin bisa menghentikannya. Jika mereka bertarung, Istana Langit Empirean mungkin akan menderita kerugian besar. Bagus, sangat bagus. Sekte Talisman Amulet, mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang bisa selamat dari pertempuran Providence ini. Wang Shengtian berbicara dengan dingin. Setelah itu, dia menginstruksikan para jenius dari Istana Surgawi Surga Empirean, semua orang dari Istana Surgawi Surga Empirean, dengarkan. Dalam pertempuran Providence, jika Anda bertemu seseorang dari sekte jimat-jimat, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Membunuh mereka. Ya, para jenius dari Istana Surgawi Surga Empirean menjawab dengan keras, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Juga, terutama Lu Ming. Jika Anda melihatnya, bunuh dia tanpa ampun. Aku akan memberi hadiah pada siapapun yang membunuhnya. Kata Wang Shengtian, saya harus membunuh Lu Ming. Ya, jawab penguasa Istana Surgawi Surga Empirean. Niat membunuh yang dingin menyebar ke arah Lu Ming. Beberapa favorit surga yang kuat memiliki tatapan dingin dan tak terduga. Kamu adalah Lu Ming. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari arah lembah iblis langit. Seorang pria berotot berbaju merah sedang menatap Lu Ming dengan dingin. Itu adalah penguasa suku naga banjir. Seseorang mengenali pria berotot itu. Keponakanku Aokun dibunuh olehmu. Bagus, sangat bagus. Penguasa naga banjir menoleh untuk melihat para jenius di lembah iblis langit dan berteriak, anak ini membunuh keponakanku. Jika Anda melihatnya di pertempuran Providence, bunuh dia tanpa ampun. Siapapun yang membunuhnya akan mendapat imbalan besar. Haha,
dia milikku. Aku akan membunuhnya. Seketika, paragon dari lembah iblis langit memandang Lu Ming dengan niat membunuh. Pertempuran dewa belum dimulai, tetapi istana kaisar surga dan lembah iblis surgawi telah menargetkan Lu Ming. Mereka ingin membunuhnya. Semua orang di sekte mayat surgawi sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bai Cixue, Ruan Tingting, si gendut dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan cemas. Wajah Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya terlihat serius. Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Lu Ming akan mengalami kesulitan dalam pertempuran ini. Mata Lu Ming tenang. Dia ingat bahwa dia telah membunuh seekor naga legendaris, Ao Kun, dalam pertukaran 3 kekuatan di 9 naga. Matanya menyapu orang-orang di istana Kaisar Langit dan Lembah Iblis Langit. Dia kemudian berkata, "Karena kamu ingin membunuhku, maka kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku." Suaranya juga sangat tenang, namun mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat dan niat membunuh yang tajam. Mulutnya besar sekali, "Menurutmu kamu ini siapa? Beraninya kamu mengatakan kamu akan membunuh kami?" Di istana surgawi Kaisar, seorang pria muda mencibir. Mata Lu Ming berbinar. Dia mengenali orang ini. Jiang Taichong adalah orang yang menghentikannya ketika dia menang dalam pertarungan peringkat Raja Surgawi. Pria ini menduduki peringkat 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Mereka hanya badut. Suara lain terdengar dari kerumunan istana surgawi surga Empyrean. Setelah itu, seorang pria muda keluar sambil menarik seorang wanita. Wang Yan. Lu Ming juga menyadari bahwa Wang Yan dan Jiang Taichong telah menghentikan mereka setelah pertempuran memperebutkan peringkat Raja Surgawi. Pada saat itu, mereka berdua tinggi dan perkasa, memandang rendah Lu Ming dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa pertarungan peringkat Raja Surgawi hanyalah permainan untuk anak-anak dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Saat ini, mereka tidak menganggap serius Lu Ming. Wang Haoxian. Yang membuat mata Lu Ming berbinar adalah orang yang dipegang Wang Yan adalah Wang Haoxian. Wajah Wang Haoxian pucat. "Lu Ming, ketika kamu berada di 9 naga, Wang Haoxian, wanita jalang itu, sepertinya sangat dekat denganmu. Pelacur itu berani mengkhianati keluarga Wang. Meski sudah dihukum, itu belum cukup. Apakah kamu melihat ini?" Dia berkata. Wang Yan menunjuk kerah di leher Wang Haoxian dan berkata pada Lu Ming. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia tidak mengatakan apapun. Kerah ini bisa meledak kapan saja. Jika itu terjadi, wanita jalang ini akan hancur berkeping-keping. Kali ini, dalam pertempuran Providence, aku akan menghancurkan wanita ini hingga berkeping-keping di depanmu. Wang Yan berkata dengan dingin. Mata Lu Ming bersinar dengan niat membunuh dan dia berkata dengan dingin, "Wang Yan, aku pasti akan membunuhmu dalam pertempuran Providence." Haha, kalian memang pasangan yang berzina. Anda mencoba membunuh saya. Tidak perlu menunggu sampai pertempuran Providence. Lu Ming, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa memasuki pertempuran Providence. Wang Yan mencibir. Sesaat suasana adegan menjadi sangat berat. Jalannya akan segera dibuka. Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Mata semua orang beralih ke jurang yang dalam. Jika seseorang ingin memasuki pintu cahaya di sisi lain jurang dan berpartisipasi dalam perang Providence, mereka harus melintasi jurang tersebut. Namun, jurang tersebut memiliki daya tarik yang menakutkan, sehingga mustahil untuk terbang. Jika ada yang mencoba terbang, pasti akan jatuh ke jurang dan mati di tempat. Dia hanya bisa menunggu jalan itu lewat dan melangkah maju. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa di depan jurang, ada banyak platform batu terapung yang terbang di atasnya. Platform batu bundar itu berdiameter sekitar 1 meter dan terpisah satu sama lain. Mereka digantung di atas jurang dan meluas ke sisi lain, membentuk banyak jalan. Mereka akan terbang dari platform bundar ini ke sisi lain. Dengan sangat cepat, jalan itu terbentuk. Langit di atas jurang dipenuhi dengan platform bundar. Kami hanya punya waktu untuk membakar dupa. Setelah itu, platform bundar akan runtuh dan jalan akan berakhir. Seseorang berkata, awal dari setiap pertempuran untuk dewa serupa, tetapi dunia di balik pintu cahaya berbeda setiap saat. Keempat kekuatan itu tidak bergerak untuk beberapa saat. Lu Ming, aku akan membunuhmu di sepanjang jalan. Wang Yan menjilat bibirnya,
niat membunuhnya meluap. Banyak teladan yang kuat juga memandang Lu Ming dengan dingin. Mereka juga berniat membunuh Lu Ming di jalan ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 899 Bahasa Indonesia. 899 Bab 899 Krisis. Kami akan bergiliran. Yang lemah akan pergi duluan. Bai Sijin dan Du Songjue mulai memberi perintah. Di sisi Sekte Jimat, seseorang mulai bergerak. Prasasti muncul saat dia menampilkan sosoknya dan melompat ke platform bundar yang mengambang. Dia kemudian melompat ke platform putaran berikutnya dan maju di sepanjang platform. Orang-orang dari Istana Langit Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit juga berangkat. Namun, seperti Sekte Jimat-Jimat, mereka juga berangkat secara berkelompok. Yang lemah akan maju lebih dulu, sedangkan yang kuat akan tetap tertinggal untuk menahan lawannya. Jika keempat pihak bergerak maju, pasti akan terjadi pertempuran besar. Ini belum waktunya untuk berperang. Bahkan jika mereka membunuh lawannya sekarang, tidak akan banyak manfaatnya. Pertarungan hanya akan dimulai setelah mereka memasuki pintu cahaya. Orang-orang dari empat kekuatan bergerak maju satu per satu. Orang-orang di depan telah melewati jurang dan menghilang setelah memasuki pintu cahaya. Lu Ming tidak bergerak. Ada banyak orang dari Lembah Iblis Langit dan Istana Kaisar Langit Surgawi yang menatapnya dengan niat membunuh. Waktu berlalu dengan cepat, dan semakin banyak orang memasuki pintu cahaya. Dengan sangat cepat, separuh waktu yang diperlukan untuk membakar dupa telah berlalu. Ah! Tiba-tiba, suara gemuruh ketakutan datang dari langit di atas jurang. Mata semua orang menoleh dan melihat seorang pria muda berdiri di platform bundar. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tubuhnya sepertinya berada di bawah tekanan yang mengerikan dan hancur berkeping-keping. Gu Huaxu. Ekspresi Lu Ming berubah saat dia mengenali pemuda itu. Sebelum Lu Ming dan Xian Yanxing pergi ke Samudera Astral yang kacau, mereka pergi ke Akademi Alkimia Laut Awan untuk mendapatkan buah iblis surgawi. Mereka bertemu Gu Huaxu di sana. Pada saat itu, Gu Huaxu sepertinya telah dirasuki oleh seseorang, dan mereka bertarung bersama melawan leluhur Akademi Alkimia Laut Awan. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa waktu, Gu Huaxu telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Aura yang dia pancarkan sepertinya berada di alam samudera spiritual tingkat 9. Namun, pada saat ini, dia berada di bawah tekanan yang mengerikan. Ah! Mati! Dia meraung ketika cahaya hijau memancar dari tubuhnya. Sebuah bayangan muncul di atas kepalanya, meronta-ronta. Namun di udara, sepertinya ada kekuatan mengerikan yang membombardirnya. Tidak, Pantom mengeluarkan raungan ketakutan. Sesaat kemudian, dengan keras, benda itu roboh. Saat The Pantom runtuh, tubuh Gu Huaxu berubah menjadi abu dan menghilang selamanya. Hanya dewa spiritual yang ingin memiliki tubuh untuk berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Dia hanya mendekati kematian. Seorang lelaki tua di Sekte Mayat Surgawi mencibir. Di Istana Surgawi Kaisar, beberapa Supremes juga mencibir. Dengan kultivasi mereka, secara alami mereka dapat mengetahui bahwa Gu Huaxu telah dirasuki oleh Dewa Roh. Namun, pertempuran Providence membatasi usia seseorang. Usia ini tidak hanya terbatas pada usia tulang, namun juga terbatas pada jiwa. Jika seseorang ingin meniru seseorang, itu tidak mungkin. Mereka akan segera ditemukan dan dibunuh. Jika tidak, kekuatan penguasa seperti Istana Surgawi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi, yang memiliki banyak ahli dewa spiritual, akan memiliki kemampuan untuk memiliki beberapa dewa spiritual dan tubuh muda untuk memasuki pertempuran takdir. Namun, mereka tidak melakukannya, dan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Jika dia ingin mengandalkan penguasaan bola dan menggunakan tubuh mudanya untuk menyelinap masuk, dia akan mendekati kematian. Oleh karena itu, Lu Ming tidak membawa serta dandan. Ini hanyalah selingan kecil. Keempat kekuatan terus bergerak maju. Waktu hampir habis, tapi Wang Yan masih menatap Lu Ming dengan dingin. Mungkinkah Lu Ming takut dan tidak berniat ikut serta dalam pertempuran Providence? Petik 2. Seorang jenius yang kuat dari Istana Surgawi Surga Empyrean berbicara dengan dingin. Dengan bakatnya, dia harus berpartisipasi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan favorit surga lainnya. Kata orang lain, tidak banyak waktu tersisa.
Aku pergi dulu. Beberapa favorit surga yang kuat mau tidak mau mulai bergerak. Lu Ming masih tidak bergerak. Di lembah setan langit dan istana Dewa Langit Kaisar, banyak teladan memandang Lu Ming dengan niat membunuh dan bergerak satu demi satu. Lu Ming adalah milikku. Aku akan membunuhnya. Kalian boleh pergi dulu. Wang Yan melihat favorit surga lainnya dan berkata, "Baiklah, aku serahkan dia padamu." Di istana surgawi surga Empyrean, semakin banyak orang jenius yang mulai bergerak. Mereka bergerak seperti kilat dan terbang menuju pintu cahaya di sisi lain jurang. Di pihak Sekte Jimat, beberapa dari 13 calon Zonzi juga pindah. Tian Yun, tidak, Lu Ming, jaga dirimu. Huan Zhen memandang Lu Ming lalu melangkah maju. Gemuk, kalian duluan. Lu Ming memandangi si gendut, Ruan Tingting, dan Bai Cixue. Tidak, jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Kata si gendut, kalian pergi dulu. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Jika kita pergi bersama-sama, kita semua akan berada dalam bahaya. Kata Lu Ming. Pada akhirnya, si gendut dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terlebih dahulu. Orang-orang terus bergegas menuju pintu cahaya dan menghilang. Waktu untuk membakar satu dupa hampir habis. Semua elit dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi telah masuk. Wang Haoxian juga dibawa oleh anggota keluarga Wang lainnya. Lu Ming adalah satu-satunya anggota Sekte Jimat. Di Istana Surgawi di Tian, hanya tersisa Wang Yan dan selusin orang pengorbanan yang membawa pedang panjang. Mereka tetap tinggal untuk menangani Lu Ming bersama-sama. Selain mereka, masih ada beberapa tokoh penting lainnya. Kecil, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Kecuali jika Anda tidak ingin masuk. Wang Shengtian mencibir. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Suasana di area tersebut tiba-tiba menjadi sangat berat. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, waktu untuk membakar satu dupa hampir habis. Dengan lambaian tangan Wang Yan, beberapa orang yang berkorban maju ke depan, sementara 9 orang yang berkorban lainnya tetap berada di sisinya. Matanya berkedip-kedip. Dia siap berangkat kapan saja. Jika Lu Ming benar-benar tidak masuk, dia tidak bisa tinggal di sini menemani Lu Ming dan melewatkan kesempatan. Ayo pergi. Pada akhirnya, Wang Yan tidak tahan lagi dan menyerbu ke dalam jurang. Bang! Tiba-tiba, sebuah platform bundar meledak. Waktunya sudah habis. Ketika waktunya habis, platform bundar itu akan meledak. Saat ini, Lu Ming pindah. Sosoknya seperti sambaran petir saat dia bergegas menuju platform bundar. Saat Lu Ming bergerak, 9 orang pengorbanan juga bergerak dan bergegas ke arahnya. Lu Ming menginjak platform bundar dan sosoknya bergerak maju dengan cepat. Platform bundar itu hancur saat dia menginjaknya. Sosok Lu Ming bergerak maju dengan cepat, berpacu melawan kecepatan runtuhnya platform bundar. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah menempuh setengah jarak dan tiba di tengah jurang. Lu Ming, mati. Pada saat ini, Wang Yan, yang sedang menyerang ke depan, tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Pukulan ini sangat menakutkan. Itu mengeluarkan panas yang mengerikan yang sepertinya mampu membakar segalanya. Alam niat surga dan bumi tingkat 3, alam laut roh penuh. Lu Ming langsung bisa merasakan kekuatan Wang Yan. Wang Yan menduduki peringkat ke-98 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dikatakan bahwa dia telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat kelima, budidaya di puncak alam lautan spiritual, dan kehendak langit dan bumi tingkat 3. Pukulannya sangat menakutkan. Lu Ming tidak ragu-ragu melepaskan 3 gumpalan kekuatan naga sekaligus. Tubuhnya ditutupi lapisan sisik saat dia mengedarkan penjara sambil menekan seni surgawi dan meninju. Ledakan. Ada getaran hebat dan Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terhalang saat dia mundur. Jika dia mundur, dia akan berada dalam kehampaan. Kekuatan gravitasi yang mengerikan datang dari jurang, ingin menghancurkan Lu Ming. Begitu dia dirobohkan, hanya kematian yang menantinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 900 Bahasa Indonesia. 900 menuliskan formasi di udara. Pada saat kritis, Lu Ming melambaikan tangannya dan pita esensi klasik terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Itu melilit platform bundar dan dengan tarikan, tubuhnya melayang ke depan.
Adapun Wang Yan, setelah bertukar pukulan dengan Lu Ming, dia menggunakan kekuatan tabrakan untuk menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Kalian, bunuh dia. Suara Wang Yan terdengar saat dia menginstruksikan anak buahnya untuk berkorban. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kalau tidak, dia juga akan jatuh ke dalam jurang. Bus, bus. Beberapa orang yang berkorban yang berangkat sebelumnya berbalik dan menyerang Lu Ming. Beberapa orang yang berkorban di sampingnya melakukan hal yang sama. Kekuatan para prajurit kematian ini semuanya sangat mengerikan. Mereka sebenarnya semua adalah puncak kekuatan tingkat samudera spiritual tingkat 9. Mereka tidak takut mati dan hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Dan EBSP, suara mendesing. Suara mendesing. Sinar pedang yang menakutkan meledak dan menebas pita esensi klasik Lu Ming sementara pancaran pedang lainnya menebasnya. Dalam sekejap, Lu Ming berada dalam situasi di mana dia akan mati. Wang Shengtian dan yang lainnya semuanya tersenyum. Haha, Lu Ming, pergilah ke neraka. Di depan, Wang Yan tertawa terbahak-bahak. Seperti sambaran petir, dia menerobos jurang dan masuk ke pintu cahaya. Bang! Platform bundar yang diikat Lu Ming dengan pita inti penting juga runtuh. Di depan Lu Ming, ada beberapa orang yang berkorban. Kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin saat 9 garis keturunan naga muncul. Di tubuh 9 garis keturunan naga, ada 4 cakra emas, yang sangat mempesona. Dalam beberapa bulan berikutnya, Lu Ming berkultivasi di alam rahasia binatang buas. Esensi darah binatang iblis yang diburunya semuanya digunakan untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Dia tidak meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara untuk saat ini. Hal utama adalah jika penjara yang menekan garis keturunan prasasti terus meningkat dan mencapai tingkat Dewa 4, kekuatan teknik penjara yang menekan surga akan setara dengan teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah yang sebenarnya. Dengan energi sejatinya saat ini, dia tidak akan bisa mengeksekusinya sama sekali. Saat ini, penjara yang menekan seni surgawi setara dengan teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi pada puncaknya. Tingkat konsumsi asal sebenarnya sudah sangat mengerikan, dan tidak perlu terus meningkatkannya untuk saat ini. Kekuatan melahap 9 garis keturunan naga, yang telah mencapai tingkat keempat dari tingkat dewa, sangatlah menakutkan. Dengan teriakan panjang, kekuatan melahap meledak dan menyelimuti lebih dari 10 orang yang berkorban. Di bawah tatapan ngeri semua orang, esensi darah, darah segar, dan esensi vital dari selusin prajurit kematian semuanya dilahap, berubah menjadi selusin mayat kering. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan sebuah arai muncul di kehampaan. Lu Ming menginjak barisan dan tubuhnya terbang ke depan seperti roket. Setelah terbang beberapa saat, dia mengambil langkah lain dan formasi lain muncul di kehampaan. Lu Ming mengulangi trik yang sama dan menginjak formasi, terus bergerak maju. Setelah beberapa kali, Lu Ming melintasi jurang dan terbang ke sisi lain, tiba di pintu cahaya. Pada saat ini, semua platform bundar di atas jurang runtuh. Lu Ming berbalik perlahan dan memandang Wang Shengtian dan yang lainnya. Saya akan membunuh siapapun dari keluarga Wang yang saya lihat. Juga, yang lain sebaiknya tidak memprovokasi saya. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka juga. Karena itu, Lu Ming berbalik, melangkah ke pintu cahaya, dan menghilang. Kecil sialan itu. Dia benar-benar bisa menuliskan formasi di udara. Bagaimana mungkin? Petik 2. Wang Shengtian sangat marah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Untuk menuliskan susunan di udara, seseorang setidaknya harus menjadi alkemis level 7. Bagaimana Lu Ming bisa menjadi pandai besi tingkat 7? Bagaimana tulisan daunnya bisa begitu kuat? Dengan prasasti dao yang begitu kuat dan budidaya bela diri yang kuat, betapa menakutkannya itu. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang keajaiban klan Wang. Kali ini, siapa yang tahu siapa yang akan membunuh siapa? Bai Sijin mencibir. Wang Shengtian memandang Bai Sijin dengan dingin dan berkata, beraninya sekte jimat-jimatmu melindungi Lu Ming dan bahkan memberinya sumber daya untuk budidayanya. Tunggu saja balas dendam istana Kaisar Surga. Tanpa bantuan sekte jimat-jimat, dia tidak percaya bahwa prasasti Dao Lu Ming dapat mencapai tingkat itu. Aku akan menemanimu. Ayo pergi. Bai Sijin tidak mau menyerah. Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia pergi melalui pusaran teleportasi.
Du Songjue dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Setelah itu, orang-orang dari Istana Langit Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit semuanya pergi melalui pusaran teleportasi dan kembali ke sekte masing-masing. Pertempuran Providence akan berlangsung selama 1 tahun, dan hanya setelah kota kuno Providence muncul barulah pertempuran terakhir terjadi untuk menentukan peringkat akhir. Dari sana, kota kuno Providence akan turun dengan membawa keberuntungan. Kini, orang-orang di luar harus menunggu. Lu Ming melangkah ke pintu yang terang. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah muncul di hutan. Di sekitarnya, pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Sekilas, mereka semua adalah pohon yang membutuhkan lebih dari selusin orang untuk memeluknya. Energi spiritual di sini sangat padat. Selain itu, saya dapat merasakan esensi dunia dengan sangat jelas di sini. Lu Ming merasakannya dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia menemukan bahwa ki spiritual langit dan bumi di sini sangat padat hingga hampir padat. Kabut putih susu di sekelilingnya dibentuk oleh ki spiritual langit dan bumi. Ki spiritual di sini setara dengan total ki spiritual dari kristal spiritual tingkat tertinggi. Selain itu, esensi alam langit dan bumi di sini dapat dirasakan dengan sangat jelas, puluhan kali lebih banyak daripada dunia luar. Berkultivasi dalam lingkungan seperti itu akan memungkinkan basis budidaya seseorang meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Ini hanyalah tanah suci untuk bercocok tanam. Tidak mengherankan jika semua orang ingin berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Sekalipun mereka tidak menginginkan peluang lain, berkultivasi di sini selama setahun saja sudah merupakan peluang besar. Saya akan menyempurnakan energi esensi darah terlebih dahulu. Segera, Lu Ming melambaikan jarinya dan mengukir susunan besar di sekelilingnya. Api energi mental berwarna biru terpancar dari ujung jarinya. Lu Ming masih seorang alkemis tingkat 6 dan belum menembus ke tingkat ke-7. Saat dia berada di observatorium, dia telah menyalakan 9 lampu Blue Spirit. Pada bulan-bulan berikutnya, dia berhasil menyalakan lampu Blue Spirit yang ke-10. Tingkat 6, lingkaran penuh. Ke-6 level berada pada kesempurnaan. Seberapa besarkah energi mentalnya? Seberapa kuat kekuatan rohaninya? Dia bahkan lebih kuat dari beberapa master prasasti yang baru saja menembus peringkat 7. Oleh karena itu, ketika Lu Ming berada di level 6, dia mampu menuliskan susunan di udara dan mengukir susunan tersebut ke dalam kehampaan. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Bagaimana Wang Shengtian bisa memikirkan hal ini? Dia mengira Lu Ming adalah penulis tingkat 7. Dalam sekejap, formasi ilusi besar terukir. Lu Ming duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah dan inti penting dari lebih dari 10 prajurit kematian yang baru saja dia telan. Namun, ketika dia sedang memperbaikinya, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Ada ekspresi kaget di matanya. Kali ini, dia menemukan bahwa 9 garis keturunan naga tidak hanya melahap esensi darah, esensi vital, dan darah, tetapi juga rune niat. Itu benar, garis keturunan dari 9 naga telah melahap rune niat dari para prajurit kematian itu. Ada konsep angin, api, dan air. Bisakah 9 garis keturunan naga melahap konsep rune dan menyempurnakannya untuk digunakan sendiri? Petik 2. Memikirkan hal ini, jantung Lu Ming mulai berdetak kencang. Jika itu masalahnya, maka itu terlalu menantang surga. Alam niat, esensi darah, esensi sejati, dan energi lainnya berbeda. Ranah niat bergantung pada pemahaman. Bisakah itu dimakan dan dimurnikan? Lu Ming merasa sulit mempercayainya. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Lu Ming segera mulai memperbaikinya.